Aku seorang ibu dari 3 orang putra. Aku seorang ibu yang rela menahan pahitnya kesendirian untuk kesuksesan ketiga putraku. Ramadan ini sama seperti Ramadan biasanya, terasa sepi. Untungnya ada putra ketigaku di hari pertama yang menemaniku berbuka dan sahur. Tapi setelah itu dia pergi ke asrama dan rumah ini terasa sepi lagi. Kadang putra keduaku selalu menelpon, paling tidak 1 kali dalam seminggu. Dia sering menceritakan kegiatannya dan itu sedikit menghibur hatiku. Terakhir dia menelpon bahwa dia akan pulang di hari ke-8 Ramadan. Aku senang setidaknya rumah ini tidak akan terlalu sepi selama Ramadan. Sedangkan putra pertamaku, dia jarang menelpon. Sekedar tahu bahwa aku sehat dan baik-baik saja sudah cukup baginya. Dia anak yang hebat, kuat, dan dia adalah tulang punggung keluarga kami. Selama Ramadan berjalan, dia tidak kunjung menelpon. Aku berpikir untuk menanyakan kepadanya kapan dia akan pulang. Akhirnya dia menjawab bahwa dia akan pulang seminggu sebelum Lebaran. Hatiku semakin senang. Rumah ini akan ramai lagi. Semuanya akan pulang dan lengkap. Tibalah saat semuanya berkumpul. Rumah ini terasa hidup lagi. Akan tetapi fokusku teralihkan ketika melihat putra pertamaku sedikit berbeda. Dalam hatiku berkata, sepertinya dia terlalu lelah. Keesokan harinya aku ajak dia berbicara. Aku menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin menurutnya sedikit sensitif. Dia menjawab setiap pertanyaanku dengan nada yang sedikit menghentak, seolah acuh dan tidak peduli. Hal itu sedikit menyayat hatiku, karena dia sebelumnya tidak pernah seperti itu. Pikiranku mulai kacau. Aku berpikir, apakah dia terlalu lelah dengan banyak beban di punggungnya? Apakah aku terlalu memberatkannya? Aku menangis dalam setiap sholatku, sembari berdoa semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah putra-putraku. Karena aku bertahan dan menguatkan diri sampai sekarang hanya karena mereka. Kudedikasikan sisa hidupku untuk menjadi yang terbaik untuk mereka. Sampai suatu pagi pikiranku kosong dan lantai depan rumah yang licin membuatku terjatuh. Dengan suara yang keras, dengan anak tangga mengenai pinggangku. Ketiga putraku sedang tertidur. Karena kelelahan bergadang, aku tidak ingin mengganggu mereka. Kunyalakan motor dan pergi ke dokter sendiri. Sungguh begitu sakit hingga kubangunkan mereka sepulang dari dokter untuk menemaniku pergi ke tukang urut. Sakitnya bahkan untuk sholat Idul Fitri pun aku tidak bisa mampu untuk duduk. Beberapa hari setelah Lebaran, pinggangku mulai membaik. Akan tetapi, putra-putraku akan pergi ke tempat rantau lagi. Rumah ini terasa sepi lagi. Setiap malam aku selalu berdoa agar Allah selalu menyertai setiap langkah mereka. Kupastikan mereka sudah sampai tujuan dengan selamat. Kupastikan mereka sehat. Kupastikan mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.